Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan inilah kisahnya. Aku tidak pernah menyangka perjalanan itu akan menjadi mimpi buruk yang terus menghantui kami berempat hingga sekarang. Semua bermula dari keputusan yang, pada awalnya, terlihat biasa saja. Mengikuti Google Maps untuk mencari jalan pulang dari Dieng. Karena kami memang selalu menggunakan GPS untuk perjalanan, apalagi di wilayah yang bukan asal kami. Waktu sudah terlalu malam dan kami semua sudah lelah setelah beberapa hari mengelilingi Dieng dan sekitarnya. Kami hanya ingin segera sampai di rumah agar dapat beristirahat dengan puas. Di dalam mobil kami berempat. Aku, pacarku Randy, Bagus yang menyetir, dan istrinya Anna yang sedang hamil 6 bulan. Mobil kecil itu terasa hangat dan akrab, karena kami memang sudah sering bepergian bersama. Bagus, sebagai pengemudi yang andal, selalu bisa diandalkan untuk mengemudikan kami dengan aman. Anna, meski sedang hamil, tetap bersemangat menemani perjalanan. Randy duduk di sebelahku di baris kedua, menggenggam tanganku erat sambil berbincang ringan. Aku merasa nyaman bersama mereka. Namun suasana itu berubah drastis ketika kami mulai memasuki jalan yang tidak dikenal. Jalan itu begitu gelap, sempit, dan diapit oleh hutan lebat di kedua sisinya. Tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada garis-garis tipis di layar Google Maps yang mengatakan bahwa jalan ini akan membawa kami keluar dalam 30 menit. Kami percaya, tapi kepercayaan itu adalah awal dari kesalahan kami. Saat kami melintasi jalan itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 2 malam. Memang terlalu malam, tetapi kami sudah terbiasa. Anna adalah orang pertama yang merasa tidak nyaman. Dia tiba-tiba terdiam, memegang perutnya seolah mencoba melindungi bayi yang dikandungnya. "Mas, kok jalannya aneh ya?" tanyanya pelan kepada Bagus. Suaminya hanya menjawab singkat sambil terus fokus ke depan. "Ya, tapi kita terus aja, nanti pasti keluar." Aku mencoba memandang keluar jendela, tapi yang kulihat hanya kegelapan yang pekat. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya pohon-pohon besar yang sesekali bergerak seolah ditiup angin. Namun, anehnya, aku tidak mendengar suara apapun di luar. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan tidak ada desiran angin. Hanya keheningan yang terasa menekan. Perlahan, suasana di dalam mobil mulai berubah. Bagus yang biasanya tenang, terlihat gelisah. Ia mulai melirik kaca spion lebih sering dari biasanya. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba dia menutup kaca spion kiri dan kanan dengan gerakan cepat. Kami yang di belakang tentu saja heran. "Kenapa Mas Bagus?" tanyaku. "Tidak apa," jawabnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Bau melati tiba-tiba menyeruak di dalam mobil. Bau itu begitu tajam dan menusuk. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku berbisik pada Randy. "Sayang, aku takut." Dia merangkul dengan tenang, tapi aku tahu dia juga mulai merasa waspada. Beberapa menit kemudian, sesuatu terjadi. Aku melihat Bagus mengubah posisi kaca spion tengah, dan wajahnya berubah pucat. Bagus tidak mengatakan apa-apa, hanya terus memandang ke depan, dengan fokus yang mencurigakan. Lalu aku merasakannya. Hawa dingin yang aneh di belakangku. Tanpa sadar seketika aku menoleh. Dan di sanalah dia. Seorang wanita berambut panjang duduk di kursi belakang, tepat di belakangku. Rambutnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Gaunnya putih lusuh dan kulitnya pucat seperti mayat. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Tubuhku kaku dan aku hanya bisa meringkuk di pangkuan Randy gemetar hebat. "Sayang, ada sesuatu di belakang," bisikku pelan, hampir tidak terdengar. Randy mencoba menenangkan, tetapi aku tahu dia tidak melihat apa yang kulihat. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Wanita itu hanya duduk di sana, diam, tetapi kehadirannya begitu menekan. Anna tiba-tiba bertanya, "Ada apa, Mas?" kepada Bagus, tetapi ia hanya menjawab, "Tidak apa-apa. Tenang saja."
Setelah beberapa saat, Bagus akhirnya berbicara. "Bangun, duduklah. Dia sudah pergi," katanya keku. Aku memberanikan diri untuk melihat ke belakang lagi, dan memang kursi itu sudah kosong. Tapi rasa takutku tidak hilang begitu saja. Perjalanan terasa semakin aneh. Meski kami terus melaju, rasanya kami tidak pernah keluar dari jalan itu. Hutan yang kami lewati terasa seperti mengulang, pohon-pohon yang sama, gelap yang sama. Bahkan waktu di dashboard mobil seolah tidak bergerak. Anna mulai menangis pelan, dan aku tahu kami semua mulai kehilangan keberanian. Tiba-tiba aku melihatnya lagi. Kali ini di luar jendela, berdiri di pinggir jalan. Wanita itu hanya berdiri diam, memandang mobil kami. Aku ingin memperingatkan mereka, tetapi aku takut membuat semua orang semakin panik. Kuputuskan untuk diam dan memalingkan wajahku. Tapi dia muncul lagi, dan lagi. Setiap kali di tempat yang berbeda, aku menghitung setidaknya 4 kali dia muncul. Bayangan wanita itu terus menghantui pikiranku. Di saat itu Bagus langsung menyuruh kami semua untuk berdoa. "Berdoa aja, semoga kita bisa keluar dari sini," katanya dengan nada tegang. Kami semua memejamkan mata dan berdoa dalam hati masing-masing. Aku memohon kepada Tuhan agar kami selamat dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, kami melihat lampu rumah di kejauhan. Perasaan lega mulai muncul, meskipun masih samar. Suara adzan subuh terdengar, dan itu adalah suara paling menenangkan yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Kami akhirnya berhenti di sebuah masjid kecil di tepi jalan. Tubuh kami lemas, tetapi setidaknya kami merasa aman. Penjaga masjid, seorang pria tua dengan janggut putih, mendekati kami dengan wajah ramah. Bagus segera bertanya arah jalan, dan pria itu menjawab dengan nada penasaran. "Sebenarnya kalian ini dari mana?" Saat kami menceritakan perjalanan kami, wajah pria itu berubah serius. "Kalian beruntung bisa keluar dari jalan itu. Jalan itu memang angker. Banyak yang tidak selamat saat melintasinya, apalagi kalau ada wanita hamil. Mereka suka dengan kehadiran wanita hamil." Kata-kata itu membuat bulu kudukku berdiri. Kami tidak pernah tahu di mana tepatnya jalan itu berada, dan mungkin lebih baik begitu. Yang pasti, malam itu akan selalu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.